Di antara Zulqa'dah dan Zulhijjah ini setidaknya ada 6 amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi ifna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, ketika kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara 4 bulan itu? Maka dijelaskan dalam keterangan hadis dari Nabi SAW. 4 bulan itu 3 bulannya berurutan, 1 bulannya terpisah di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Apa 3 bulan yang berurutan itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan 1 lagi Rajab. Ada berapa? 4. 1 bulan apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ketika engkau masuk di antara 4 bulan itu, dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang buruk di antara 4 bulan itu. Jangan sampai kita mengundang satu hal yang tidak baik dalam 4 bulan itu. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk kita yang menghindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak baik di 4 bulan itu. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di antara 4 bulan itu kan. Sekarang kita ada di bulan Zulqa'dah dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, kira-kira yang di sini hafal enggak 12 bulan Hijriah itu? Ngaulang kia ya teh. Hafal apa tidak? Oke. Bulan yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga naon? Bulan Mulud. Nah, jadi kena Mulud. Yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Syawal, Sya'ban, yang ke-9 Ramadana iraha ucut, yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqa'dah, yang ke-12 kalau kalender Masehi apa tuh? Yang pertama ini bentes gitu. Tapi yang tadi meni asahara rese coba. Kenapa coba Bunda lebih hafal yang kalender Masehi dibanding kalender Hijriah? Hah? Nah, ada 2. 1 gajian pakai bulannya bulan itu ya. Yang kedua biasanya suka dipakai nama orang, nama anak. Kalau lahirnya Januari, Januar. Kalau Februari,
Febri. Kalau Maret, Mary, ya gitu. Kalau April, Aprilia. Kalau Mei, Mei. Ya. Kalau Juni, Yuni. Ya. Kalau Juli, Yuli. Kalau Agustus, kalau September, Septi. Kalau Oktober, Okta. Kalau November, kalau Desember, tetangga ibu ya tamah. Matanya lebih lancar kadang-kadang kita mah dengan kalender Masehi, betul? Padahal ya mohon maaf ya, kita juga harus belajar penamaan kalender Hijriah, betul? Karena itu bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang hurum. 1 apa? Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Jadi dari ada bulan yang dengan bulan hurum, ya, 4 bulan. Berapa bulan? Yang pertama Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Oke. Yang ketiga Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Oke. Gak usah pakai huruf, gak usah pakai apa? Harokat. Kan Bunda udah biasa kan? Lihat yang gundul-gundul udah biasa kan? Nah, jadi biar. 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Disebut dengan bulan apa? Hurum. Kenapa disebut dengan bulan hurum? Ada 3 maknanya. 1, bulan ini disebut dengan bulan mulia. Berarti Allah memuliakan setiap amal yang kita lakukan di bulan ini. Yang kedua, kenapa disebut hurum? Karena Allah mengharamkan terjadi keburukan di bulan ini. Maka tidak terjadi peperangan, tidak boleh di bulan-bulan ini. Berarti kalau kita tafsirkan, maka di bulan ini Allah sangat marah kepada kita ketika berbuat sesuatu yang zalim, yang buruk. Betul? Maka dosa di bulan ini ketika Bunda meninggalkan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentu di bulan-bulan ini ada amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. 1, mulia karena Allah memuliakan setiap amal yang dihadirkan di bulan-bulan ini. Yang kedua, Allah menghindarkan di antara kita berbuat dosa di bulan ini. Berarti ketika Bunda menghindarkan kezaliman itu, Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga, Allah menyiapkan pahala yang besar untuk kita saat kita beramal di bulan-bulan ini. Jelas sampai di sini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan sekarang kita sedang berada di bulan apa? Zulqa'dah, dan sebentar lagi masuk apa? Zulhijjah. Maka pertanyaannya, kalau mengacu kepada ini, maka setidaknya di antara Zulqa'dah dan Zulhijjah ini setidaknya ada 6 amalan istimewa yang harus dan insya Allah bisa kita hadirkan agar kita mendapatkan 3 hal ini. Betul kan? 1, mendapatkan kemuliaan. 2, diampuni dosa. 3, disiapkan pahala terbaiknya. Kira-kira Bunda mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Nah, Bunda tanya, kenapa ya Allah itu selalu menyiapkan waktu-waktu terbaik dengan pahala terbaik dalam kehidupan kita? Karena izin. Allah tahu kalau kita ini manusia butuh motivasi. Betul nggak? Bunda, kalau tahu sesuatu pahalanya besar, dikejar atau tidak? Nah, Allah tuh tahu ciri manusia tuh begitu tuh. Makanya Allah bumbui kita dengan sesuatu yang bisa Bunda termotivasi untuk beramal. Karena waktu kita terbatas, maka beramalah di waktu yang terbatas ini. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Catat, bagus tuh kata-katanya. Status hari Kamis itu tuh. Jadi beramal cerdas di waktu yang terbatas. Kita tahu waktu kita itu terbatas, betul nggak?
Nah, dan bunda izin, kan sebelum bulan ini bulan apa? Syawal. Sebelum Syawal apa? Ramadan. Biasanya ketika Ramadan kan meningkat, betul nggak? Semangat Ramadan, dibakar semua keburukan kita dan Allah siapkan banyak pahala. Masuk Syawal. Syawal itu pernah Ahilman sampaikan di kajian di tempat lain, ada 3 maknanya. 1, Syawal itu artinya peningkatan. 2, artinya ibtidaul khair, permulaan yang baik. 3, Syawal itu artinya istimror, berkelanjutan. Jadi Allah tuh berharap dari Ramadan yang kita dapatkan kemarin, masuk bulan Syawal kita itu meningkat. Tapi pertanyaannya, siapa yang menjamin di antara bunda biasanya pas Syawal itu meningkat apa menurun? Kenapa jujur seperti ini jawabannya? Kan Allah tuh pengennya kita meningkat, tapi jujur dalam diri sendiri, jujur ya, jujur. Biasanya di Syawal tuh naik apa turun? Turun. Biasanya ya, biasanya. Kecuali yang gak biasa gitu kan ya. Tapi kebanyakan di antara kita pas Ramadan itu peaknya luar biasa, pas masuk Syawal kan harusnya meningkat. Tapi yang terjadi adalah biasanya menurun. Yang waktu Ramadan khatam Al-Quran pas Syawal kemari, tuh kemana Quran ada lagi? Betul? Yang waktu Ramadan berbuat baiknya banyak, pas Syawal kadang-kadang lupa. Padahal Allah inginkan kita di Syawal itu meningkat. Tapi yang sering terjadi menurun. Bukan yang di sini, yang di sana. AA itu mah AA ya. Insya Allah yang di sini mah enggak ya. Enggak apa? Enggak jauh beda. Nah, maka yang Syawal harusnya meningkat, tapi yang terjadi itu menurun. Maka bagaimana caranya agar kita menghadirkan peningkatan yang sesungguhnya? Maka Allah hadirkan bulan setelah Syawal, namanya apa? Dzulqa'dah. Dzu itu artinya memiliki, qa'dah artinya duduk sebenarnya. Kalau diterjemahkan berarti kumaha? Memiliki duduk-dudukan tinggi-tinggi ya. Maksudnya apa? Dzulqa'dah itu Allah inginkan kita duduk kembali, mendekat kepada Allah, dan memastikan setiap amal kebaikan kita untuk semakin meningkat lagi daripada kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Jadi Dzulqa'dah, dzu memiliki, qa'dah duduk. Lalu diterjemahkan jadi liar kan? Memiliki duduk kan liar. Nah, mata ini pentingnya bunda kalau belajar harus ada guru agar diterangkan lebih jelas. Dzulqa'dah memiliki duduk. Maksudnya apa? Allah inginkan kita ketika masuk Dzulqa'dah, kita memastikan kedudukan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beramal terbaik. Kan manusia mah kalau beramal kudu dibumbui heula. Menang naon? Ada apa? Dapat apa? Maka Allah masukkan ini jadi bulan hurum. Setidaknya 3. 1, Allah akan muliakan kita. 2, Allah ampuni dosa kita. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuk kita. Bunda mau atau tidak? Ini masih ada di Dzulqa'dah dan sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Tadi kata Ahilman, setidaknya ada berapa? 6 amalan istimewa yang bisa bunda hadirkan di bulan Dzulqa'dah dan nanti masuk bulan Zulhijjah. 1, amalannya adalah zikir. Apa? 6 amalan istimewa di bulan Dzulqa'dah dan Zulhijjah. 1 apa? Zikir. Bunda sayang, kalau Ahilman mengucapkan kalimat zikir, maka yang harus bunda pahami langsung ada 3. Ya. 1, ya, sholat. Apa? Sholat. 2, baca Quran. 3, hadir di majlis ilmu. Oke. Jadi kalau bunda zikir, kan zikir menyebut nama Allah, memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah walailahu akbar, itu udah pasti, betul? Tapi prakteknya yang bisa mengantarkan bunda untuk sering mengucap nama-nama Allah itu setidaknya ada di 3 aplikasi kita, 3 aktivitas kita. 1 apa? Salat.
2 baca Quran, 3 hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis doa. Di situ bunda akan menemukan kekuatan zikir itu. Makanya ayo masuk Zulqa'dah, nanti masuk Zulhijjah, insyaallah bunda perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betul? Termasuk di dalamnya bunda mendapatkan 3 hal ini. Salat, Quran, ilmu. Maka izin ya, izin. Salatnya yuk diperbaiki. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Quran, ayo dibuka lagi. Khawatir kemarin setelah Ramadan bunda gak buka Quran lagi. Coba izin, ada nggak yang sudah khatam lagi setelah Ramadan kemarin? Angkat tangan. Bunda, terus siapa lagi? 2, saya nanya doang, gak akan dikasih hadiah, gak akan ayah. Karena udah tahu Ahilman suka ngasih hadiah kali ini Mbak ya. Bunda coba 1, siapa yang udah pernah khatam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nanti yang udah khatam lagi setelah Ramadan, sepulang dari sini temuin panitia, ada hadiah dari Ustadz Hilman untuk yang sudah khatam Al-Quran. Kok yang gak seneng sih? Percaya aja lah gitu. Percaya benar. Nanti masing-masing ada hadiah ya. Nanti siapin hadiahnya. Bunda tolong disiapin hadiahnya. Ada kerudung terbaru dari As-Sakinah. Bagus kerudungnya. Ada. Bayar tapi ya. Gratis nanti. Nanti temuin nanti pengurus. Kemudian yang ketiga majlis ilmu. Maka bunda ayo dikuatin lagi majlis ilmunya. Karena ini ada kebaikan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Lanjut. Yang kedua, puasa. Apa? Oke. Di bulan Zulqa'dah bunda disunahkan memperbanyak puasa. Apalagi nanti ketika masuk bulan Zulhijjah. Terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Nah 10 hari itu 10 hari pertama di bulan apa? Zulhijjah. Sungguh tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan salah satu amal, lihat, salah satu amal yang pahalanya tak terbatas itu apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu amal yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Maka langsung Allah yang menjamin pahalanya. Betul apa betul? Bunda izin, sholat orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Betul? Bunda zakat orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Tapi kalau puasa tidak. Makanya puasa itu ajzibihi kata Allah, untukku dan aku yang akan menggaransi berapa besar pahalanya. Makanya bunda, ini bunda, kalau bunda ingin masuk pada level menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, salah satu amalan sunnahnya adalah memperbanyak apa? Puasa. Karena dengan puasa dia akan terjaga dirinya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, kata-katanya terjaga, semuanya terjaga dengan puasa yang dia tunaikan. Maka ayo sekarang di bulan Zulqa'dah sisa ini perbanyak puasa sunnah. Nanti masuk bulan Zulhijjah 10 hari pertama diperbanyak lagi puasanya. Terutama nanti masuk tanggal 8 Zulhijjah dan masuk 9 Zulhijjah. Di 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, puasa tarwiyah. Di tanggal 9 Zulhijjah masuk hari Arafah, puasa Arafah. Apa pahalanya? Masya Allah. Orang yang berpuasa khususnya di tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Arafah, maka Allah ampuni dosanya selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang berlalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Masya Allah. Makanya dibuletin tuh, kira-kira ketemu tanggal 9-nya tanggal berapa? Kumaha lamun teu pas. Teu pas kumaha? Biar pas. Tahu gak gimana? Biar pas, istiqomah lah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Bunda itu berpuasa sunnah. Kalaupun bunda gak tahu tanggal pastinya, karena kita sudah istiqomah dari awal, insya Allah pasti ketemu tanggal pastinya. Betul?
Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ada yang nanya, kalau puasa tarawihnya walaupun berbeda pendapat, tapi yakini ya, setiap amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka amal ini akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Sampai nanti yang ketiga. Pahalanya apa yang bisa kita dapatkan amalannya? Sedekah. Apa? Masya Allah. Apa? Sedekah. Ayo, ini Zulqa'dah, sebentar lagi masuk Zulhijjah, maka perbanyak sedekah. Berbanyak kebaikan. Bunda, izin Allah ya, jangan pernah takut dengan sedekah yang dikeluarkan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bunda tolong catat ini. Ada 5 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Jadi kalau Bunda punya dosa, kemudian Bunda bertaubat, dan agar taubat itu semakin menguatkan diri kita, maka kuatkan dengan sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Yang kedua, sedekah itu menolak bala dan musibah. Insyaallah. Mohon maaf ya. Kalau izin ya, kalau hari ini kita ditimpa dengan ujian, dengan musibah, tolong dicatat. Mungkin ada sesuatu yang harus kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Maka kadang caranya Allah itu, kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan tapi kita nggak keluarkan, maka dengan caranya Allah akan mengeluarkan sendiri. Gimana caranya? Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih bala, ujungnya keluar lagi. Betul? 1, sedekah itu apa? Menghapuskan dosa. 2, menolak bala dan musibah. Yang ketiga, mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau Bunda berdoa ingin cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya apa? Sedekah. Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita di sini yang sedang punya hajat misal ada pasangan rumah tangga ingin segera dihadirkan momongan, tapi barangkali belum dikasih teruskan, doa sama Allah. Bagaimana cara mempercepatnya? Sedekah. Kalau Bunda ya sedang bisnis, sedang usaha, dan ngerasa kok usaha saya itu agak-agak berat begini ya, gimana caranya? Sedekah. Sedekah. Misal izin, ada yang belum punya jodoh pasangan, ada? Yang mana orangnya? Kenapa ibu yang mengacung ini tuh ya? Jadi kalau barangkali ada yang lagi sendiri dan ingin dihadirkan pasangan terbaik, gimana cara mempercepat hadirnya? Sedekah. Jadi yang ketiga, sedekah itu apa? Mempercepat pengabulan doa. Yang keempat, meringankan sakaratul maut. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Masya Allah. Ada orang yang ketika sakarat itu ringan, ada tidak? Dan itu buah dari sedekah yang dihadirkan. Tapi ada yang berat, ada enggak? Ada. Ada orang yang wafat itu kayak pamitan. Nanti saya akan wafat. Ketiduran wafat. Sangat ringan. Ternyata yang meringankan sakratul mautnya apa? Sedekah. Yang kelima, sedekah itu melapangkan alam kubur. Jadi bukan hanya ringan ketika sakaratnya, tapi saat di alam kubur pun diringankan dengan sedekahnya itu. Masya Allah. Makanya jangan kaget, di surat Al-Munafiqun ayat 10 ada orang yang telah meninggal minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Betul? Allah, seandainya engkau mengakhirkan umurku sebentar saja, engkau mengakhirkan matiku sebentar saja, maka aku akan berjanji fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Aku akan apa? Bersedekah dan menjadi orang soleh. Pertanyaannya, kenapa yang mereka minta sedekah? Bukan yang lain. Ternyata jawabannya, yang meringankan hisab kubur dan melapangkan kubur adalah apa? Sedekah. Dan yang keenam, sedekah itu akan memasukkan ahlinya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi ternyata Bunda sayang, kalau kita yang bersedekah, bukan hanya kita yang ketularan kebaikannya, tapi orang di sekitar kita pun akan ketularan kebaikannya. Coba bayangin. Jadi masuk surganya bukan hanya kita, tapi ahli-ahlinya itu akan
dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau bunda tanya, apa yang paling dirindukan oleh orang tua kita di alam kubur yang telah meninggal, apa? Sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Makanya bunda boleh bersedekah niat buat orang lain, boleh. 6 garansi dari Allah untuk orang yang bersedekah. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. 2, menolak bala. 3, mempercepat pengabulan doa. 4, meringankan sakaratul maut. 5, melapangkan alam kubur. 6, memasukkan ke dalam surga. Mau? Terutama bunda tunaikan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sedekah. Maka jangan takut, yuk bismillah. Sedekah harus harta atau tidak? Tidak. Senyum, sedekah. Tapi meli bala-bala mual bisa maka senyum terus ya. Bunda punya waktu, sedekah dengan waktu, betul? Bunda punya tenaga, sedekah dengan tenaga, betul? Tapi kalau ada harta, sedekah dengan harta, namanya infak. Dan ingat ya, bunda, rumusnya, kalau bunda keluarkan sedekah 1, yang balik berapa? 10. Jadi kalau bunda punya 1, dikeluarkan bukan 0, tapi jadi berapa? 11 atau sayang? 1 kan punya kita masih, ditambah 10 jadi sabaraha? Sok, hitungan deh, ya pertanyaan kedua. Soal cerita ya pertanyaan ya. Jadi bunda dilipat gandakan. Dan itu harus jadi kebiasaan buat kita, habit. Terutama catat ya, ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Ada kebiasaan infak yang harus bunda biasakan. Iya. Infak subuh atau infak di pagi hari. Sodako subuh di pagi hari. Kenapa ahilman? Karena infak subuh, sedekah pagi itu mengundang doa dari siapa? Malaikat. Bunda, kalau malaikat yang doa pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa malaikat doanya? Masya Allah. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun di setiap pagi yang datang kepada seorang hamba kecuali setiap pagi ada 2 malaikat yang menghampiri kita. Ada berapa? Jadi ketahuilah, Cida, Cetuti, Celilis, Cai, Celis, ya. Jadi ternyata setiap pagi ada malaikat yang menghampiri kita. Apa yang malaikat itu lakukan? Ya Rabb, ternyata 2 malaikat itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak. Kapan? Di waktu pagi itu. Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia keluarkan. Jadi langsung digaransi. Lihat, doanya siapa? Malaikat. Tapi na'udzubillah, ada malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Apa itu mumsik? Siapa itu mumsik? Orang yang pelit, medit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir. Medit, kopet, koret, meregehese. Allah, pokoknya mah pelit, kikir. Apa? Talafa. Binasakan dia dengan harta yang dia dapatkan itu. Maka mohon maaf bunda, mohon maaf bunda, sayang teteh, jauh-jauhkan dalam diri kita sikap kikir itu. Bakhil, jauh-jauhkan. Kenapa ahilman? Karena yang bakhil itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bakhil terhadap diri sendiri. Hati-hati. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara puncak tertinggi bakhil siapa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Gimana contohnya? Dia sakit, gak mau berobat. Dia mampu, tapi dia gak keluarkan. Nah, hati-hati. Padahal harusnya dia keluarkan, tapi karena dia takut,
takut habis, takut hilang. Ujungnya dia menzolimi diri sendiri. Itu masuknya apa? Pelit terhadap diri sendiri. Tak koreta. Termasuk mohon maaf. Sama orang lain aja kita nggak boleh pelit, apalagi sama diri. Termasuk sama keluarga, sama rumah tangga. Makanya izin ya, para suami jangan pelit sama istrimu. Nggak jadi ya ulang. Izin ya, para suami, jika kita punya kemampuan dan kita bisa membahagiakan pasangan kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, maka jangan pelit. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita yang memberikannya. Betul? Karena jangan kaget ya, setiap kita itu kadang-kadang itu rizkinya bergantung juga prosesnya dari siapa? Orang di sekitar kita. Diizinkan oleh Allah misalnya punya ini, mungkin ini bukan rizkinya saya aja, rizkinya siapa? Pasangan saya, anak-anak saya. Betul? Maka saat mengeluarkan, jika kita mampu ya dan kita bisa, ya bahagiakan. Karena kecenderungannya suami yang menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Amin enggak? Kok seperti tersakiti dari suaranya ini. Bahkan mohon maaf ya, sedekah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada apapun. 1 dinar, siapin HP-nya biar nggak diulangi lagi ini. 1 dinar. Dah HP-na atuh haresi ieu mah. Rusak. 1 dinar yang kita keluarkan untuk memberi kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kita berikan untuk membebaskan hamba sahaya, dan 1 dinar yang kita keluarkan untuk kepentingan umum, dengan 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga, maka pahalanya lebih besar 1 dinar yang kita berikan untuk keluarga daripada apapun. Jelas atau tidak? Ini bukan kata Ahilman, ini jelas sabda Nabi SAW. Maka dari sini ini landasannya jangan pelit terhadap keluarga. Betul? Termasuk, catat, siapin kameranya. Siap, ini harus catat ini sama ibu-ibu ini. Termasuk jika suami tidak boleh pelit dengan nafkah yang dihadirkannya, maka istri pun harus belajar menerima apa yang suaminya berikan. Jangan jadi istri yang suka mengeluh. Jangan jadi istri yang suka menyelesihi pemberian suaminya. Rekam. Ari pas menguntungkan ibu direkam, ari pas menguntungkan suami nggak direkam. Jangan jadi istri, kok nggak ada yang direkam sih? Jangan jadi istri yang suka mengeluh kepada suami. Jangan jadi istri yang suka menyelisihi pemberian suami. Sungguh, kata Nabi, banyak istri yang menempati api neraka karena apa? Karena sering mengeluh dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Posting itu penting itu. Bunda bilang, oh mendingan aku nggak punya suami ya tuh ya, nggak pernah ngeluh aku mah alhamdulillah. Bukan, biar berimbang. Bunda tuh kudu gitu. Suami ndak boleh pelit, betul? Tapi istri pun tidak boleh mengeluh dengan apa yang suaminya berikan. Dan ingat,
Tidak boleh juga seorang istri meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya.